Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan makanan khas Buleleng Bali, yakni Sudang Lepet Jukut Undis. Mungkin untuk sebagian besar dari kalian masih belum ada yang kenal dengan makanan ini. Pasalnya, di Bali selain Buleleng, tempat asalnya Sudang Lepet Jukut Undis sudah sangat jarang untuk ditemukan. Bahkan Bupati Buleleng menggunakan Sudang Lepet Jukut Undis untuk mempromosikan Buleleng loh. Yuk, daripada makin penasaran, kita simak aja. Jukut undis sendiri adalah hidangan sup menggunakan kacang gude atau yang biasa disebut kacang undis, yakni sejenis kacang hitam yang berbentuk kecil seperti kedelai, namun berwarna hitam pekat. Sudang lepet adalah makanan yang berbahan dasar ikan laut. Biasanya yang digunakan adalah ikan pari. Secara harfiah, sudang memiliki arti ikan asin, sedangkan lepet memiliki arti sial. Jadi jika digabungkan, sudang lepet memiliki arti ikan asin yang sial. Kira-kira kenapa ya Sudang Lepet memiliki arti yang seperti ini? Menurut masyarakat Buleleng, Sudang Lepet memiliki arti ikan asin yang sial karena proses pembuatannya itu sendiri. Ikan pari yang sudah dikeringkan, dibakar di atas bara api, kemudian dipukul-pukul hingga pipih dan tipis. Oleh karena itu, masyarakat Buleleng menyebutnya sebagai ikan asin yang sial karena proses pembuatannya yang sadis. Untuk membuat sudang lepetnya, kita membutuhkan 3 bungkus ikan pari yang sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan. Biasanya ikan pari ini sudah diasinkan agar membuat ikan pari ini menjadi awet, sehingga rasanya memang sudah asin. Lalu kita membutuhkan 5 buah cabai rawit merah, 1 siung bawang putih, 1 sendok makan minyak kelapa asli, garam secukupnya, dan 1 buah jeruk limau. Untuk membuat sudang lepetnya, ikan pari yang sudah dikeringkan dan diasinkan tadi bisa dibakar di atas bara api sambil dipukul-pukul. Atau jika kalian suka dengan cara digoreng, bisa digoreng di atas wajan yang dipanaskan. Tapi tentu saja banyak orang yang lebih menyukai cara dibakar ini, karena rasanya akan tetap garing dan tidak berminyak. Kemudian ulek cabai rawit merah, bawang putih, dan garam secara bersamaan hingga halus, lalu tambahkan minyak kelapa asli. Lalu sudang lepet sudah bisa disajikan di atas piring dengan cabai ulekan dan juga dikucuri dengan jeruk limau. Untuk membuat jukut undisnya, kita akan memerlukan 200 gram kacang undis, 10 siung bawang merah, 10 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, terasi, garam, dan air secukupnya. Lalu 2 cm lengkuas, 1 batang serai, dan 3 daun salam. Cara memasak jukut undisnya adalah kalian cuci terlebih dahulu kacang undisnya. Jika kalian menggunakan kacang undis yang kering, kalian bisa merendamnya terlebih dahulu. Lalu rebus air hingga mendidih dan masukkan kacang undisnya. Kira-kira tunggu sampai 15 menit sampai kacang undis menjadi empuk. Lalu masukkan 2 cm lengkuas digeprek, 1 batang serai digeprek, dan juga 3 lembar daun salam. Lalu masukkan cabai rawit merah, bawang putih, bawang merah yang sudah diiris-iris ke dalam air rebusan. Lalu aduk sampai merata, tunggu sebentar, lalu jukut undis sudah siap untuk dihidangkan. Nah, jika tadi kita sudah membahas cara memasak sudang lepet dan jukut undis, pasti kalian menyadari dong ada beberapa bumbu dan rempah yang terdapat pada makanan ini. Kira-kira sejak kapan ya Buleleng sudah memiliki bumbu dan rempah-rempahnya? Menurut Bagus Wirawan, Guru Besar Sejarah Universitas Udayana, penyebaran rempah-rempah di Buleleng terkait dengan terpecahnya kerajaan Gel-Gel yang menjadi 9 kerajaan dan salah satunya adalah Buleleng. Perpecahan ini memicu persaingan dengan kegiatan-kegiatan upacara dan kesenian. Hal ini dilakukan oleh para raja untuk mendapat pengakuan dari raja lainnya sambil menikmati berkah perlindungan dari roh leluhurnya. Upacara-upacara ritual yang semarak ini menciptakan sajian-sajian persembahan yang khas, yang tentu saja memerlukan makanan-makanan yang khas pula, dan tentu saja memerlukan beberapa bumbu dan rempah. Nah, kalau kacang undis atau kacang gude ini, yang merupakan bahan utama dari jukut undis, menurut catatan Prosea berasal dari India, yang kemudian menyebar ke Asia Tenggara. Oleh karena itu, sejak abad ke-6 Masehi, kacang undis sudah ditanam di Pulau Jawa dan Pulau Bali.
pada masakan sudang lepet jukut undis memiliki beberapa bumbu dan rempah seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit merah, lengkuas, serai, dan daun salam. Kira-kira apa saja ya karakteristik bumbu dan rempah yang terdapat pada makanan ini? Kita bisa menemukan 3 karakteristik bumbu dan rempah. Karakteristik yang pertama adalah karakteristik bumbu kering dan utuh. Karakteristik ini bisa kita temukan saat membuat jukut undisnya, yakni saat 3 buah lembar daun salam dimasukkan ke dalam rebusan jukut undis. Kemudian 2 cm lengkuas dan 1 batang serai yang hanya perlu digeprek sedikit lalu dimasukkan ke dalam air rebusan jukut undis. Karakteristik kedua yang bisa kita temukan pada sudang lepet jukut undis adalah karakteristik bumbu segar dan lumat. Karakteristik ini adalah penggunaan bumbu yang dihaluskan dengan blender maupun dengan batu ulekan. Karakteristik ini bisa kita temukan saat kita membuat bumbu dari sudang lepetnya, yakni saat bawang putih, cabai rawit merah, dan garam diulek bersamaan hingga halus. Lalu karakteristik terakhir yang bisa kita temukan pada makanan sudang lepet jukut undis adalah karakteristik bumbu segar dan diiris. Karakteristik ini bisa kita temukan saat membuat jukut undisnya, yakni saat bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit merah diiris dan dimasukkan ke dalam air rebusan jukut undis. Karakteristik ini selain untuk distribusi rasa yang lebih merata, tapi juga bisa untuk mempercantik tampilan makanan loh. Nah, kira-kira ada nggak ya pewarna alami yang terdapat pada makanan sudang lepet jukut undis ini? Di sini saya mau membahas jukut undisnya. Seperti yang bisa kalian lihat, jukut undis ini berwarna hitam. Kira-kira kenapa ya jukut undis ini berwarna hitam? Tentu saja karena bahan utama dari jukut undis adalah kacang undis atau kacang gude yang berwarna hitam pekat. Sehingga ketika kacang ini direbus, warna hitam mempengaruhi warna supnya. Oleh karena itu, jukut undis berwarna hitam. Lalu, kira-kira ada nggak ya pengaruh rasa dari kacang undis ini? Tentu saja ada. Kacang undis ini memiliki rasa sedikit asam dan rasa gurih. Oleh karena itu, menurut kesaksian banyak orang yang sudah pernah memakan jukut undis memiliki rasa sedikit asam dan juga rasa gurih. Nah, sudah selesai nih pembahasan kita mengenai sudang lepet jukut undis. Saya yakin masih banyak di luar sana makanan khas Nusantara Indonesia yang bahkan masyarakat Indonesia sendiri pun belum mengetahuinya. Identitas sebuah negara juga bisa dilihat dari makanannya loh. Oleh karena itu, seharusnya kita bangga jika makanan Indonesia yang kaya akan cita rasa bumbu dan rempah bisa dikenal oleh seluruh dunia. Dan itu menjadi tugas kita loh. Tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan lupa memperkenalkan makanan khas Nusantara Indonesia, terutama dari daerahmu ya. Terima kasih sudah menonton, saya harap video ini bisa berguna untuk Anda. Sampai jumpa!